Nah, yang kedua, zikir khafi. Apa dasarnya? Ya jelas firman Allah. Karena ada juga yang saya dengar itu, ya zikir Allah, nyebut Allah apa itu? Nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, nggak ada apa namanya dasarnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang sama, ketika kita mendengar atau menemukan orang seperti ini, kita nggak usah emosi dan kita tidak perlu harus tanggapi dengan serius. Ya, kenapa? Ya, sebelum kita masuk kepada dalil, nah coba kita bercermin saja dulu lah. Ya, ini cara bodohnya kalau menurut saya. Habis kalau kita berdalil, kita banyak nggak hafal dalilnya. Ya, kita hanya gunakan cermin sajalah. Ini ada orang membedah-bedahkan zikir, membedahkan tarekat. Ya, kita lihat orang ini, pertama dia belajar tarekat, belajar tasawuf, itu gurunya siapa? Satu. Yang kedua, kalau memang dia memahami kajian tasawuf, kajian tarekat, jamaahnya berapa banyak? Ya, udah berapa banyak ulama yang dicetaknya? Udah berapa banyak hamba Allah yang diselamatkannya? Udah berapa banyak orang-orang pengamal-pengamal zikir? Nah, ini kita lihat, kita berkaca aja seperti itu. Nah, sementara di satu pihak, ya, ulama yang mengamalkan zikir, ada Syekh Qadir Jalani, ada Syirih Saqati, ada Hasan Al-Basri, ada Junaid Al-Baghdadi. Nah, yang dekat-dekat kita ada pengasah Abah Hanum, ada Syekh Toha, ada Syekh Syekh Khatib. Ini ulama-ulama besar yang muridnya sudah banyak yang jadi waliullah. Murid-muridnya banyak yang tadinya enggak kenal Allah menjadi kenal Allah. Banyak yang terselamatkan oleh beliau. Ini ibarat cermin yang bening. Kalau saya katakan ini cermin yang bening. Yang satu ini muridnya nggak ada. Dia belajar tarekat nggak pernah. Ada. Kemudian orang-orang yang terselamatkan sama dia belum ada. Nah, sekarang kita mau cermin. Cermin yang bening apa cermin yang kotor, gitu aja. Nah, jelas orang yang waras pasti akan menggunakan cermin yang bening. Ngapain pakai cermin yang kotor, gitu. Nanti dulu kita berdalil. Tapi inilah cerminan. Lihat Syekh Qadir Jalani, pengamal zikir. Berapa juta muridnya. Berapa banyak orang yang sudah jadi waliullah dengan bimbingan beliau. Kita tidak tahu apa-apa. Ada. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita melihat ya bagaimana orang mengamalkan itu. Jadi tidak cukup kita hanya paham tanpa mengamalkan. Ya, harus kita amalkan. Kemudian kita pahami isinya. La ilaha illallah itu kalimat yang terdiri dari 4 suku kata. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah itu penutup. Ya. Jadi saya pesan Bapak Ibu ya, mengamalkan tarekat itu jangan dirubah. Apa yang kita terima dari guru itulah yang diamalkan. Pengasah Abah ketika menutup zikir selalu pakai Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Nah, kalau ada di akhir-akhir ini ada yang berceramah mengatakan tutup zikir itu dengan alhamdulillah, saya kira tidak perlu kita ikuti. Ya, kenapa? Saya terus terang aja sudah agak sering ikut talqin zikir sama pengasah Abah Hanum. Tidak pernah beliau menutup dengan alhamdulillah, tapi selalu ditutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Nah, itu satu. Kemudian para wakil talqin yang ditunjuk beliau itu dikasih buku panduan.
Saya lihat di buku panduan itu tutup zikir jahar dan khafi dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah, bukan Alhamdulillah. Nah, sekarang kita coba kupas dulu ini, gitu ya. Mengapa harus pakai Sayyiduna Muhammad Rasulullah, bukan Alhamdulillah? Ya. Kita berzikir ini, Bapak Ibu, la ilaha illallah ibarat naik ke zat. Ketika kita sudah naik ke zat, turunnya mesti ke sifat. Ya, tidak turun kemana-mana, turunnya ke sifat. Mana sifat? Muhammad. Maka begitu la ilaha illallah membumbung sampai tinggi ibarat pesawat. Begitu kita landing ke Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Jadi dari zat turun ke sifat. Kalau Alhamdulillah kejauhan, ya, jadi tidak lagi bicara sifat, tetapi sudah ya Alhamdulillah pujian. Ya. Nah, maka bilang kejauhan. Jadi oleh karena itu ya dari zat turun ke sifat. Ya, zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Maka begitu zikir la ilaha illallah turun Muhammad Rasulullah. Dan itu dua kalimat syahadat juga begitu, la ilallah Muhammad Rasulullah. Bukan la ilallah alhamdulillah, bukan, gitu ya.